Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada saat ini saya masih mempelajari optik fisis. Pada optik fisis ini yang dipelajari pada bagian kedua. Bagian kedua adalah difraksi. Bagian pertama apa? Anakku yang kemarin interferensi. Ya, betul ya. Oke. Sekarang kita akan dalam pengertian difraksi. Oke. Difraksi cahaya adalah pelenturan atau penyebaran gelombang cahaya ketika melintasi celah sempit atau ujung penghalang. Difraksi itu pelenturan, ya, atau pembelokan yang melalui celah sempit. Oke. Difraksi cahaya akan mengakibatkan interferensi. Interferensi itu apa? Perpaduan dua gelombang atau lebih. Ini maka dua gelombang cahaya yang menghasilkan pola terang gelap. Terang gelap ini akan terjadi untuk cahaya monokromatik. Mono satu, kromatik warna. Jadi cahaya yang tadi dari satu warna. Tapi untuk cahaya polikromatik, poli itu banyak, ada banyak warna. Itu sinar putih itu dari banyak warna itu akan terurai menjadi warna pelangi. Ya, Anda sudah tahu ya, warna pelangi itu berjumlah 6, bukan 7. Karena apa? Jingga dengan ungu itu adalah sama. Oke. Difraksi pada celah tunggal. Ini ada sebuah celah tunggal dengan lebar celah itu D itu lebar celah. Ya. Terus kalau ini kita teruskan, ini namanya di sini terang pusat ya. Ini terjadi terang pusat. Ya, pada terang pusat. Jadi di sini akan terjadi terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap. Tadi sudah bicarakan untuk cahaya monokromatik. Ya. Sedangkan kita ini pada ini terang tergelap ke sini, ini jarak ini sama jarak ini, yang dari sini lepas ini sama. Kalau dari sini kan tadi melentur membelok ke sana, yang menyebabkan selisihnya ini delta S-nya. Jadi perbedaan daripada sebuah panjang gelombang. Ya. Maka delta S ini sisinya DC terpanjangnya kan berada di depan sudut theta. Jadi delta S dengan D sin theta, tetanya ini. Tapi kita lihat pada segitiga sini. Sin theta, ini sin tetanya sama dengan Z per L. Ini kan sama dengan tangan, iya. Kalau sudutnya kecil, sin theta mendekati tangan theta, DJ per L. Oke. Gitu ya. Yang menyebabkan tadi ya, di depan delta S ini yang menyebabkan gelap terangnya dengan sekesian M lambda. Untuk rumus pola gelap, delta S-nya itu sama dengan M lambda. Jadi kalau untuk gelap itu akan didapatkan D Z per L sama dengan M lambda. Nah, DYL N lambda. Ya. Tapi kalau untuk yang terang itu adalah D Y per L ini N min setengah kalikan lambda. Ya, ulang ya. Ini untuk gelap. Ini untuk terang. Ya, ingatkan di bilangannya. Nah, yang gelap ini sebenarnya kalau kalikan 2 ini bilangan ganjil. Ini bilangan genap. Kalau ini utuh, ini enggak utuh, gitu ya. Trik menghafalnya. Nah, semakin jauh dari pusat terang, pita terang makin sempit sehingga diabaikan.
Delta S ini selisih lintasan yang menyebabkan terang gelap ya. Itu. Dan kalau untuk terang itu N pelanda, untuk gelap N minus setengah dikalikan lambda. Theta sudut deviasi ya, atau ini simpangan. D lebar celah difraksi, ini satuannya meter ya. Z di buku ada nulis Z, ada nulis dengan P ya, jadi ada P ada Z. Jarak dari terang pusat ke pita gelap ke N, bisa gelap bisa terang ya, tergantung ininya. L jarak celah ke layar ya, N pola ke N, ini adalah merupakan bilangan bulat. Difraksi pada celah banyak atau kisi itu di sini D itu adalah jarak antar celah ya. D itu jarak antar celah. Antar celah. Ini satuannya meter. Ada K, ada disebut K, ada yang menyebutkan dengan N. Ini ada sama dengan banyaknya celah. Banyaknya celah. Ya. Ini satuannya dalam per meter ya, meter pangkat min 1 gitu. Ada buku nyebutkan K, ada nyebutkan dengan N gitu ya, nggak ada masalah. Anda tahu pakai yang mana bukunya. Kita biasanya pakai N ya, di sini pakai K. D sama dengan seper N ini ya. Ini D sama seper N katakannya. Persamaan difraksi celah banyak seperti pada celah tunggal, ini delta S sama dengan D sin theta dj per L ya. Pola terang pada difraksi celah banyak teratur, sedangkan pola gelap tidak. Rumus pola terang delta S itu N lambda ya. N itu tadi terang atau gelap ke. Kalau gelap delta S min setengah N min setengah lambda, berarti kebalik dengan apa, celah tunggal ya. Ini kebalik, apakan ya. Terus D itu tetapan kisi, jarak antara celah, satunya meter. K banyaknya celah. K ini tadi adanya disebut dengan apa, N ya. N sama dengan K itu banyaknya celah. Difraksi cahaya membatasi daya ore atau batas resolusi dan perbesaran alat optik. Ya ini. Daya ore atau batas resolusi adalah jarak pisah terpendek dari dua titik di mana bayangan yang dihasilkan masih dapat terlihat sebagai dua titik terpisah. Contohnya ya, ini begini. Anda mobil itu kan punya dua lampu pada waktu malam ya. Jadi yang dimaksud ini diameter mobil lampu itu masih terlihat dua gitu loh. Lampu itu masih terlihat dua itu pada jarak berapa lampu itu. Kalau jauh sekali kan kelihatan satu, pada saat kelihatan dua. Ini daya orenya. B. Sudut resolusi minimum realik untuk mendapatkan daya ore minimum dapat dirumuskan. Daya minimum ini 1,22 ini apabila di udara. Untuk SMA ini di udara. Nanti kalau di perguruan tinggi ini bisa berubah-ubah. Ini lambda ini panjang gelombang. Ini D itu diameter alat optik. Alat optik ini punya diameternya. Itu. Oke. Daya ore alat optik dapat dirumuskan. Ini DM, ada nyimpulkan tulisan dengan D saja, tapi dengan D kecil, ya. Sana 1,22 lambda L per D. Ini D besar, ya.
ini D kecil, ini D besar. dm daya ora alat optik, R jarak sumber ke pengamat, ya. D diameter alat optik. Ini akan jelas D sama D kecil dan D besar ini kalau kamu sudah memperhatikan contoh soalnya, ya, lebih jelas. Kalau gini kita masih agak rancong. Oke. Polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah pengkutupan gelombang cahaya, yaitu penyerapan sebagian arah getar gelombang cahaya. Ya. Gelombang cahaya itu dapat terpolarisasi dengan beberapa cara. Dengan cara penyerapan, pemantulan, pembiasan ganda, dan hamburan. Nih. Polarisasi dengan cara penyerapan dilakukan menggunakan sebuah celah polaroid. Ya. Ini bisa Anda lakukan nanti di lab fisika, ya. Polaroid terdiri dari satu polarisator, mengubah cahaya tak terpolarisasi menjadi terpolarisasi. Ya. 2. Analisator, mengurangi intensitas cahaya terpolarisasi. Suatu arah gelombang akan terserap oleh celah apabila celah tidak sejajar dengan arah polarisasi, ya, kalau tidak sejajar, dan tidak akan terserap apabila celah sejajar dengan arah polarisasi, ya. Hukum Malus pada polarisasi cara penyerapan. Di sini cahaya yang masuk itu I0, inti awal permulaan. Cahaya itu kan termasuk gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnet. Nah, waktu masuk satu tunggal, ini berarti separuhnya sudah keserap, gitu loh. Berarti yang ke sini I1 ini adalah setengah I0 karena separuh terserap, gitu ya. Selanjutnya, analisator ini fungsinya untuk mengurangi. Setelah ini jadi setengah 0, waktu ini sudutnya di theta, ukurnya itu dari ini, tegal sini, theta 2. Ini sama, oke. Maka intensitas cahaya yang pada analisator yang keluar di sini I2 itu dari standar I1 cos kuadrat theta 2. Ya. Antara analisator ada 2, ini diputar lagi. Ini putarannya sampai theta 3 ini ke sana. Berarti ini akan terserap lagi, berkurang. Yang keluarnya ini. Jadi bahwa I3 itu sama dengan I2 cos kuadrat theta 3, yaitu theta 3. Gitu ya. Polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan terjadi jika sinar pantul dan sinar bias membentuk sudut 90 derajat. Pada kejadian tersebut, sinar datang disebut sinar terpolarisasi dan sudut datang disebut sudut polarisasi. Net polarisasi ini kan sinar pantul dan sinar bias membentuk sudut 90 derajat. Tegak lurus. Nah, ini sudut terpolarisasi. Ya. Di mana N2 ini lebih rapat daripada N1. Maka ini akan dibiaskan ke mendekati garis normal. Ini rapatnya sama. Perhatikan gambar di samping ini, ya. Ini besar sinar polarisasi, ini kan sinar datang. Sama dengan sudut sinar datang sama sudut pantul kan sama. Berarti ini kan sudutnya apa? Theta B atau I ya boleh. Ya, ini ingat. Theta B atau IB ditambah ini 90 derajat.
ditambah R ini sudut biasnya, ini kan membentuk garis lurus, berarti 180 derajat ya. Berarti R ini dengan apa? 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi theta B. 180 dikurangi 90 itu dapatan apa? 90 min theta B. Oke. Menurut hukum Snellius, theta B ini kan berada pada medium 1. Berarti N1 sin theta B. Nah, R ini terletak pada medium 2. Berarti N2 sin R. Oke. Nah, di sana N2, R-nya kita ganti sini. 90 min theta B. Nah, ini karena terletak ada 9 derajat. Ya. Ini terletak pada sumbu Y kan berubah. Maaf. Tadi kurang sin, tak betulkan ya. Berarti ini sama dengan N2. Berarti ini apa? Cos theta B. Kita dapatkan berarti sin theta B per cos theta B sama dengan N2 per N1. Sin dibagi cos itu udah tangen. Jadi tangen theta B sama dengan N2 per N1. Ini persamaan ini ya. Theta B sudut prestasi atau sudut datang, sudut Brewster. N2 indeks bias medium tujuan, yaitu yang rapat. N1 indeks bias medium awal, itu yang renggang. Ini ya. Sampai di sini pertemuan difraksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.